Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Antoni dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai kejahatan malware ransomware WannaCry. Sebelumnya, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Levi Indrajaya Sutantio dari kelas Etika Profesi D dengan NIM 68 2019 005. Perkenalkan, nama saya Levina Farta Devi, NIM 68 2019 050. Perkenalkan, nama saya Bethesda Veronica Lumanraja dengan NIM 68 2019 102. Perkenalkan, nama saya Angelita Tesalonika Langi dengan NIM 68 2019 122. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natali, NIM 68 2019 152. Langsung saja masuk ke topik yang pertama. Apakah teman-teman tahu apa itu malware ransomware WannaCry? Malware ransomware WannaCry adalah salah satu jenis malware atau software jahat yang menyerang dan mengambil keuntungan dari sistem operasi Windows dengan cara mengunci semua data yang ada di komputer yang terinfeksi. Sehingga semua data yang terkena WannaCry ini tidak bisa kembali dibuka oleh pemiliknya. Untuk dapat kembali membuka data yang telah terkena virus WannaCry ini, peretas atau para hacker meminta tebusan uang sebesar $300 Amerika via Bitcoin. Dibandingkan dengan ransomware lain sebelumnya yang hanya menyebar secara relatif terbatas, WannaCry lebih sakti karena memanfaatkan tools senjata cyber Dinas Intel Amerika Serikat, NSA, yang dicuri hacker bernama Shadow Broker dan dibocorkan di internet. Itulah mengapa WannaCry bisa menyebar luas dalam waktu relatif singkat. Hanya dalam beberapa jam, sang program jahat mampu menginfeksi ribuan sistem komputer di puluhan negara. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan contoh kasus mengenai malware ransom WannaCry. Target dari virus WannaCry ini tidak pandang bulu, mulai dari industri otomotif, telekomunikasi, perbankan hingga rumah sakit menjadi korban dan dipaksa membayar tebusan oleh hacker pembuat virus WannaCry. Virus WannaCry ini ditemukan pada tanggal 12 Mei tahun 2017 dalam serangan cyber terbesar dan sudah lebih dari 220 Windows PC di 150 negara yang sudah terkena WannaCry ini. Tidak terkecuali dengan negara kita, negara Indonesia. Pada hari Jumat sore tanggal 12 Mei 2017, malware ransom WannaCry terdeteksi sudah mulai memasuki wilayah Indonesia. WannaCry menghantam Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Nyaris semua ratusan server dan PC di rumah sakit terkena dampaknya, termasuk komputer untuk antrian, sehingga pasien kesulitan untuk mengantri. WannaCry ini mengunci semua data-data, mengganggu sistem teknologi informasi yang menyimpan seluruh data kesehatan pasien dan pembayaran rumah sakit. Setiap jamnya permintaan tebusan dari hacker agar data-data yang terkena virus ini bisa dibuka kembali semakin meningkat. Bahkan Rumah Sakit Darmais mengatakan permintaan tersebut sampai $300.000 Amerika. Lebih dari setengah serangan virus WannaCry menimpa ke negara-negara yang terdapat dalam peta sebaran WannaCry ini. Nah, kita bisa melihat di dalam peta persebaran ini bahwa Rusia menjadi negara yang paling banyak terkena serangan dari virus WannaCry. Mengapa demikian? Dilansir dari berita CNN Indonesia, mengatakan bahwa hal ini dikarenakan Rusia adalah negara dengan sistem komputerisasi yang sudah tua dan juga penggunaan software bajakan yang banyak. Serta lebih dari 20% orang Rusia tidak mengupdate sistem operasi Windows sehingga mempermudah virus WannaCry untuk masuk ke komputer mereka. Perusahaan besar dunia pun tidak luput dari virus WannaCry ini. Yang pertama adalah
perusahaan yang bergerak di bidang logistik yang sudah beroperasi di 220.000 negara dengan asal perusahaan dari Amerika. Yang kedua adalah Nissan, perusahaan mobil terbesar ke-6 asal Jepang. Yang ketiga adalah Telefonica, perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia asal Spanyol. Dan yang keempat adalah DB, perusahaan online travel terbesar Eropa di Jerman. Perusahaan-perusahaan ini tentunya memiliki sistem keamanan yang tinggi dan skala dunia. Namun, ternyata sang hacker tampaknya sangat canggih sehingga dapat menembus dari sistem keamanan yang dimiliki perusahaan-perusahaan ini. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode yang digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan malware ransom WannaCry ini. Awalnya, hacker atau pelaku melakukan kejahatan dengan cara meretas komputer, memasukkan virus WannaCry ini melalui website, email attachment yang berisi informasi palsu atau phishing, kemudian menyebar dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan LAN atau Wi-Fi atau network share, dengan berusaha mengeksploitasi kerentanan server message block atau SMB milik Windows agar dapat menyebar secara acak melalui port TCP pada jaringan yang sama dan mengenkripsi file atau dokumen yang berada pada hard disk korban dan mengincar komputer yang menggunakan sistem operasi Windows yang tidak rutin diupdate. Setelah virus berhasil masuk dan mengunci data akibat korban membuka website dan email phishing tersebut, maka hacker pun meminta tebusan via Bitcoin agar bisa membuka lagi data yang terkunci akibat virus WannaCry ini. Pelaku beroperasi sebagai hacker, maka dari itu kode etik hacker yang dilanggar oleh pelaku ada dua, yaitu yang pertama, hacker menyebar WannaCry ini tidak menghormati pengetahuannya dan menyalahgunakan pengetahuan untuk sesuatu hal yang merugikan banyak orang. Dan yang kedua, hacker menghack sebuah sistem yang di dalamnya terdapat banyak data untuk mendapatkan uang dengan cara meretas korban WannaCry. Maka berdasarkan kode etik hacker menurut pakar teknologi informasi Onno Weiburby yang dapat teman-teman baca di link tertera, pelaku ini telah melanggar kode etik poin 1, yaitu di atas segala hormat, pengetahuan dan kebebasan informasi, dan kode etik poin 7, yaitu tidak pernah menghack sebuah sistem untuk mencuri uang. Berikut ada beberapa cara penanggulangan untuk meminimalisir terinfeksi malware ransomware WannaCry. Pertama, komputer jangan terkoneksi di LAN atau Wi-Fi. Kedua, lakukan backup data. Perlindungan terbaik terhadap serangan ransomware adalah dengan membackup semua data ke dalam sistem yang benar-benar terpisah. Jadi, apabila Anda terkena serangan, tidak akan kehilangan informasi apapun dan data yang dicuri tetap aman karena ada cadangannya. Ketiga, lakukan update antivirus. Keempat, lakukan update patch MS17.010 pada OS Windows. Kelima, nonaktifkan fungsi SMB dan fungsi makros. Keenam, blokir port 139, 445, dan 3389 pada komputer. Mengapa diblokir? Karena port tersebut merupakan jalur yang bisa saja dilewati oleh malware ransomware WannaCry. Anda perlu melakukan blokir untuk mencegah penyebaran malware ransomware WannaCry ke PC Anda. Itu tadi adalah cara menanggulanginya. Lantas, apa yang bisa dilakukan apabila terlanjur terinfeksi ransomware WannaCry? Hingga saat ini belum ada solusi yang cepat dan jitu untuk mengembalikan data yang disandra. Akan tetapi, memutuskan sambungan internet dari komputer yang terinfeksi akan menghentikan penyebaran WannaCry ke komputer lain yang rentan. Dari semua penjelasan tadi, dapat kami simpulkan bahwa WannaCry adalah salah satu serangan cyber terbesar yang pernah terjadi di dunia. Tidak terkecuali Indonesia juga terkena virus ini. WannaCry diciptakan oleh para hacker yang menyerang sistem komputer melalui celah keamanan dan mengambil keuntungan berupa uang via Bitcoin dari para korban. WannaCry ini tersebar di beragam situs saat pengguna melakukan browsing ataupun juga melalui email attachment yang berisi informasi palsu atau phishing, kemudian menyebar dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan LAN atau Wi-Fi atau network share dengan berusaha mengeksploitasi kerentanan server message block atau SMB milik Windows dan mengincar komputer yang menggunakan sistem operasi Windows yang tidak rutin diupdate. Namun, untuk mengatasi WannaCry tersebut, banyak cara yang bisa dilakukan.
Tetapi yang paling penting dan merupakan perlindungan terbaik terhadap serangan WannaCry adalah dengan membackup semua data ke dalam sistem yang benar-benar terpisah. Jadi, apabila Anda terkena serangan, tidak akan kehilangan informasi apapun, dan data yang dicuri tetap aman karena ada cadangannya. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai malware ransom WannaCry. Semoga apa yang kami jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.